Tidak ada Allah lain, tidak ada siapapun yang kau bisa sebut nama kecuali nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Ambil kalian nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan Allah kita yang hidup. Yang kau menyebutkan dia Tuhan, Abah, Bapa. Aku punya masalah besar. Dua Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. 2-3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan apa yang sudah kita baca bersama-sama di pagi hari ini dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Dan umatku, perhatikan kata demi kata, dan umatku yang atas namaku disebut. Atas namaku disebut. Atas nama siapa saudara? Atas nama siapa saudaraku? Ketika Bapak Ibu Saudara-saudari datang ke rumah Tuhan, yang pertama yang kau perlu ingat, kau perlu sebut nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain, tidak ada siapapun yang kau bisa sebut nama kecuali nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Nama yang berkuasa di langit dan di bumi, nama yang bisa membuka pintu dan tidak seorang pun yang dapat menutup, nama yang bisa menutup, tidak seorang pun dapat membuka pintu, dan nama yang memberi berkat buat saudara, tidak satupun orang yang bisa mengambil. Kalian nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan Allah kita yang hidup, yang siap menolong, mengangkat dan memberkati kehidupan saudara dan saya. Jadi saudara perhatikan yang pertama, ketika engkau dan saya ada di rumah Tuhan, konsentrasi hidup kita kepada Tuhan. Kita datang di sini bukan untuk store muka. Kita datang di sini bukan karena kita mau bikin aktivitas. Saya datang ibadah dulu, nanti pulang saya boleh beraktivitas yang lain. Tapi mari saudara, ketika engkau datang di rumah Tuhan dengan kusyuk saudara, kau naikkan hatimu kepada Tuhan. Engkau merasa urapan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Yang kau menyebutkan dia Tuhan, Abah, Bapa. Aku punya masalah besar. Aku punya tubuh yang dalam keadaan sakit. Aku punya istri sakit. Aku punya suami sakit. Aku membutuhkan sesuatu Tuhan. Tapi aku tahu ketika aku datang di sini, aku mau menyembah Engkau, Allah yang besar dalam setiap kehidupan kami. Saudara, angkat hatimu sungguh-sungguh. Panggil dia Yesus, panggil dia Bapa saudaraku. Yang atasnya namaku disebut, nama Tuhan saja yang disebut. Saudara perhatikan ayat yang ke-15. Coba saudara perhatikan ayat yang ke-15.
Di sana dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa. Di mana? Di mana? Dari tempat ini. Sekarang mataku terbuka, telingaku terbuka untuk mendengar doa Bapak Ibu. Doa Bapak Ibu di mana? Halo? Di pasar? Di mana? Di jalan-jalan di mana? Di tempat ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau yang sedang mengikuti ibadah online dimanapun engkau berada, saya beritahu, engkau juga harus pergi kunjungi gereja. Engkau tidak boleh tinggal di rumah, di zona nyamanmu. Engkau jangan tinggal di hotel, engkau jangan tinggal kecuali engkau sedang berdinas atau engkau sedang sakit, silakan. Tapi ketika engkau sehat, tinggalkan zona nyamanmu, datang ke gereja, karena disinilah kita menyebut nama Tuhan dan kita dijawab oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Efesus pasal yang pertama ayat 20 dan 21. Efesus pasal 1 ayat 20 dan 21 dikatakan seperti ini. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Perhatikan, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi saudara, nama Yesus ini bukan hanya di dunia ini, tapi nama ini saudara, sampai di sorga engkau akan terus panggil Dia. Amin saudara. Jadi kalau engkau tidak pernah sebut nama Yesus di dunia ini, engkau juga tidak akan pernah sebut nama Yesus di sana. Mungkin engkau di neraka, berarti engkau tidak pernah sebut nama Yesus di sana. Tetapi kalau engkau sebut nama Yesus di atas segala Allah, Raja di atas segala raja, maka nama ini, kata Efesus, dia bersifat kekal sampai masa akan datang. Amin. Jadi kita punya kekristenan ini bukan abal-abal. Nama yang bukan abal-abal, tapi kekristenan, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Dahsyat saudara, dahsyat. Satu ketika saudara, ada orang kerasukan setan. Orang-orang sudah berdoa sama dia. Hamba-hamba Tuhan tumpang tangan, berdoa, satu ganti, pergi satu ganti. Setan tidak mau keluar dari orang ini. Tiba-tiba saudaraku, ada seorang pemabuk, orang sedang mabuk saudara. Dia dulu pernah sekolah Alkitab, tapi karena kekecewaan akhirnya ditinggalkan Tuhan. Iya, enggak tahu kecewa sama siapa. Endingnya dia tinggalkan Tuhan dan dia hidup kembali kepada hidup yang lama. Saudara, sementara dia mabuk di jalan saudaraku. Udah tahu ya posisi orang mabuk bagaimana? Sepertinya dunia ini berputar. Dan dia lihat orang berkerumun di sana. Dia datangi saudara. Dia bilang, dia lihat, pindah semua. Dia bilang, dia suruh orang-orang itu pindah. Kau itu mabuk saja. Orang-orang bilang, pindah. Dorong usir dia. Tidak, kamu yang pindah. Wah, saudara, dia usir saudara. Nah, karena mereka diusir, mereka bilang, kasih tinggal dia mau bikin apa? Saudara, orang mabuk ini datang, dia hampiri orang yang kerasukan setan. Dia bilang, dalam nama Yesus, masih pusing-pusing sedikit. Semua roh jahat,
semua suangi-suangi, opo-opo, kiriman, santet, roh perdukunan. Ini mantan sekolah Alkitab ini saudara. Jadi dia tahu doa. Padahal dalam posisi mabuk ini, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh jahat, keluar dalam nama Yesus. Kira-kira menurut saudara keluar ke tidak? Keluar. Sembuh. Langsung orang ini, saya di mana? Saya kenapa? Saya di mana? Mereka heran. Kok bisa terjadi seperti ini? Mereka heran-heran lihat dia, terus dia pukul dada begini. Tahu orang mabuk tuh, udah sombong saja. Dia pukul-pukul, dia bilang begini, kamu dengar, orang mabuk bilang, kamu orang ini jangan lihat pipa yang kotor, tapi kamu lihat air yang mengalir itu air bersih. Nama Yesus itu. Ada amin saudara? Ada amin? Mengerti? Cerita ini mengerti? Jangan lihat pipa yang kotor, itu dia yang kotor. Tapi dia pakai nama Yesus. Siapapun dia saudara, ketika dia pakai nama itu, nama dia segala nama, maka mujizat pasti terjadi. Saudara jangan berpikir, wah saudara saja punya hak. Tidak. Orang-orang pun, siapapun dia saudaraku, kalau dia pakai nama Yesus, nama yang berkuasa itu, nama yang ajaib, pasti ada mujizat. Amin saudara? Dia bilang jangan lihat pipa yang kotor, tapi lihat air yang mengalir. Sembuh. Haleluya. Amin saudara. Satu kali ada di bar. Orang ini hampir bunuh diri. Dia pergi ke bar, dia hampir bunuh diri. Ada seorang hamba Tuhan yang juga sempat. Saya dengar kesaksian, saya begitu terharu dengan kesaksian ini. Hamba Tuhan juga ada di bar. Bukan karena dia mau bersaksi, dia juga frustasi. Ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga frustasi. Hamba Tuhan juga manusia saudara. Sama-sama di bar. Tapi dia lihat sebelah tunduk. Dia tanya, kenapa kawan? Saya habiskan segelas minuman ini. Saya pulang dan saya akan bunuh diri. Dia kaget. Kawan jangan, ini yang mantan pendeta ini. Kawan jangan kawan. Tidak, itu keputusan saya. Kemudian saudara, dia bawa dia, rangkul dia keluar. Dia bilang jangan pegang saya mau pulang, saya mau bunuh diri. Saudara, pendek cerita dia bawa ke satu ruangan. Dia sharing firman. Bertobatlah ini dia. Tidak jadi bunuh diri. Saya bilang, Tuhan, kok bisa begitu? Iya. Dia pakai nama Tuhan, nama yang berkuasa walaupun orang itu orang kotor. Sudah tahu wanita yang punya suami berapa? 5? Dia orang berdosa. Tapi ketika dia memberitakan Injil, satu kampung bertobat. Oleh sebab itu saudara yang bersih, saudara yang dipakai Tuhan luar biasa, jangan berhenti bersaksi. Koinonia. Kalau saudara tidak mau bersaksi, dia akan pakai batu-batu, dia akan pakai pohon-pohon untuk bersaksi. Jangan saudara cuma kerjanya jaga diri, jaga badan, makan enak dan seterusnya. Tapi kasihan orang banyak sudah menderita, mau masuk kepada jurang kebinasan. Selamatkan mereka. Mereka bagikan orang di Makedonia, tolong kami. Itu tugas saudara untuk berdoa. Angkat mereka, doakan mereka. Amin saudara. Kalau bukan saudara siapa? Kalau bukan sekarang kapan? Oh tunggu saya pensiun. Oh stop. Pensiun so tua setelah bisa. Kasih waktu sekarang ini untuk Tuhan. Sambil kerja, waktu itu untuk pelayanan. Jangan bilang saya sibuk. Ya sibuk sudah. Nanti Tuhan bikin kau sibuk di rumah sakit. Kau tinggal di rumah sakit baru sibuk sudah. Katakan kiri kanan, kau sibuk tapi ingat Tuhan. Katakan kiri kanan.
Sibuk silakan, tapi ingat Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, nama ini berkuasa di langit dan di bumi. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu saudaraku, engkau yang hidup benar, hidup suci, hidup kudus, pakai terus nama ini, karena ini nama bersifat kekal. Orang dunia saja, orang yang jatuh dalam dosa, dia bisa pakai nama ini, bisa ada mujizat. Apalagi saudara, oh selesai. Suami-suami yang nakal itu saudara, pegang dia ke kepala, dalam nama Yesus, pakai minyak urapan, gosok dia, urapi dia, urapi tempat tidur. Mujizat tetap ada, akan terjadi. Amin saudara. Di mana Tuhan mendengar suaramu? Di tempat ini. Mungkin saudara ada pergumulan doa, sebutkan detik ini, Tuhan, disinilah engkau mendengar doaku. Yang kedua kita lihat. Yang kedua dikatakan di ayat 14, merendahkan diri. Iya. Tempatnya fungsi dari rumah Tuhan, fungsi dari Ka'bah Allah, fungsi dari gereja. Ketika saudara hadir, saudara harus belajar merendahkan diri. Bukan saja di gereja, tapi ketika engkau pulang, engkau juga bawa kerendahan hati itu terus. Bawa di keluargamu, bawa di marketplace-mu, bawa di kalangan kelompok-kelompok apapun, tempat pekerjaan saudara, bawa itu ketika engkau mau merendahkan diri kepada Tuhan. Saudara, merendahkan diri, lawannya adalah sombong, tinggi hati. Sampai berapa lama engkau mau sombong, saudara? Sampai berapa lama engkau mau gaya-gaya? Sampai berapa lama engkau mau tinggi hati, saudara? Sampai berapa lama engkau tidak mengandalkan Tuhan? Sampai berapa lama engkau mau tinggalkan Tuhan? Ingat, satu kali Tuhan bikin kau berlutut. Ketika Tuhan bikin kau berlutut, kalau engkau ada kesempatan selamat, puji Tuhan. Tapi kalau engkau tidak ada kesempatan buat selamat, silakan menuju ke neraka. Iya saudara. Saudara, kemarin saya dengan satu teman hamba Tuhan, kami menyelesaikan satu masalah. Dan saudara tahu, begitu kami berjalan bersama dengan Tuhan, nama Tuhan itu, kita merendahkan diri kepada Tuhan, maka mujizat akan terjadi dan terus terjadi. Saudara tahu, orang ini dia bawa tombak. Saya dengan teman pendeta ada di sini, kami dua berdiri. Kemudian orang ini dia posisi dari kurang lebih 5 meter, saudara bayangkan, 5 meter. Orang yang pegang tombak itu, dia tombak kaca gereja, dia tombak, kacanya pecah, tombak masuk di tengah-tengah saya dengan teman hamba Tuhan. Firman Allah bilang, 1000 boleh rebah di sisi kiri, 10.000 sebelah kanan, tapi engkau bisa menyaksikan saja. Amin, amin, amin. Semalam sampai jam 11:30 saya dengan Mama Gembala, kita melayani di Waibu, kemudian kita melayani di Ginyem. Saudara, sunyi. Ketendua sendiri. Saya bilang, "Ma, kau takut?" "Ah, tidak." "Ih, orang Ambon hebat ya, takut." Saya tahu juga namanya perempuan pasti takut. Adin Tuhan toh? Oh, adin Tuhan, amin. Gelap gulita, saudara, tahu daerah sana kan gelap, saudara. Kami berdua, kalau ban pica mau jadi apa, saudara? Siapa mau tolong kita orang? Kalau tiba-tiba mobil mogok, siapa mau tolong kita orang? Tiba-tiba orang keluar dari hutan, hadang kita, siapa mau tolong? Hanya nama Yesus. Saya merendahkan diri, saya bilang, Tuhan, saya melayani Tuhan yang besar. Saya percaya Tuhan akan juga melindungi, menjaga kita, menolong kita. Amin, saudara. Tuhan jaga. Hampir setengah 12 malam kita pulang di sini. Penyertaan Tuhan sempurna. Jadi saudara, bagian yang kedua,
di rumah Tuhan, di tempat ini saudaraku, di Ka'bah Tuhan, perlu engkau merendahkan diri. Ketika engkau merendahkan diri saudaraku, maka aktivitas apapun di luar, Tuhan akan tolong, Tuhan akan jaga, karena engkau tidak sombong, engkau membutuhkan Tuhan. Itu dia. Ayat 16, coba kita lihat. Ayat 16, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Wow. Supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Amin. Wow. Sekarang telah kupilih tempat ini untuk suaraku, saudara. Yesus Allah tinggal di tempat ini dan untuk selama-lamanya. Firman Allah di bagian lain bilang, tidakkah kamu tahu tubuhmu adalah bait Allah? Kalau saudara tubuhmu bait Allah, maka engkau bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Tadi mau masuk gereja ada seorang bapak bilang, orang mabuk sudah pegang batu besar, sudah mau lempar dia, sudah mau pukul di kepala dia. Tapi dia rangkul, dia bilang, saudara, Tuhan mengasihi engkau. Wow, luar biasa. Tuhan sayang engkau. Kau jangan lakukan itu, engkau harus bertobat. Kau mengasihi Yesus. Dia menangis. Dia bilang, kakak, saya dulu baik, kakak. Ya sudahlah, orang mabuk model-model seperti itu. Tapi ketika firman Allah keluar, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Waktu dia sadar, dia ingat ada suara di telinga. Engkau milik Tuhan, engkau milik Tuhan. Dia sudah takut minum lagi. Karena itu ada perkataan-perkataan yang luar biasa. Amin saudara. Karena tubuhmu adalah bait Allah, disitulah namamu disebut. Haleluya. Saudara, ketika kami pelayanan di Yapsi, Pak Akri masih ada, lihat jadi saksi, dia bawa mobil dengan Pak Dokter, Bapak Gembala sudah duluan. Kok mereka belum lewat Bapak Gembala tunggu-tunggu, kok lama sekali. Sudah, saya kembali. Saudara, rupanya ada 2 orang mabuk cegat mobil. Wah, langsung saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya buat saudara? Tuhan kasih saya hikmat, ambil HT di mobil. Saya ambil HT, kemudian saudaraku saya dekat orang mabuk ini, dan saudara izin Pak Polisi, minta maaf kalau saya salah. Saya bilang begini, saya pegang HT, saya bilang kijang 1, kijang 2, monitor. Ya, silakan ke TKP, alamat ini, ada orang mabuk. Dia dengar begitu, Bapak, kakak, aman. Ini pendeta ini, bukan polisi, ini pendeta. Saya tidak bilang, saya polisi. Tidak, saya tidak bilang begitu. Karena itu namaku disebut, nama yang berkuasa di langit dan di bumi saya. Saya bilang, Bapak, Allahku yang besar, saya pergi pakai nama Yesus. Saya bilang, kijang 1, kijang 2, monitor. Tidak ada jawaban, tapi saya ajar saja. Tidak ada jawaban, biasa bilang, ya masuk. Ini tidak ada jawaban, tapi saya ajar. Oke, baik. Segera ke TKP. Ini jalan raya ini, dari Ginyam menuju Sentani, kurang lebih kilometer sekian. Bagaimana? Oh ya, siap meluncur. Padahal saya cuma bahasa saja. Oh kakak, bapak hormat, tidak ada apa-apa, aman. Ini batu besar, sudah ada di pintu Pak Akri. Ini ada Ibu Jane, ada Ibu Dokter, orang, ada anak-anak di dalam mobil. Sudah kasih 50.000, dia tidak mau. Kasih minuman, orang ini tidak mau. Kamu keluar, kamu turun semua. Sampai segitu saudara, suruh turun. Saya bilang, wah ini ibu-ibu cantik disuruh turun ini. Untuk Bapak Gembala tepat pada waktunya. Itu karena Tuhan, amin. Luar biasa. Jadi saudara,
izin saja dari polisi, kijang satu, kijang dua, nggak tahu itu bahasanya mengerti apa, saya juga nggak mengerti. Tapi begini-begini pernah orari jadi, Yankee Delta, kita biasa pakai di orari, jadi ya kita sedikit-sedikit sombong sedikit. Itu hikmat yang Tuhan kasih. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dan puji Tuhan, ketika kita merendahkan diri, dan orang itu akan melihat kita seperti raja. Karena kita merendahkan di bawah kaki raja. Siapa dia? Yesus. Ketika kita berhadapan dengan orang yang jahat, dia akan lihat kita seperti raja. Dia akan tunduk, berlutut. Saudara, mereka langsung tiarap di aspal. Bapak, kakak, aman, lalu tiarap. Saya bilang, berdiri, pulang. Wih, Tuhan, ini kalau satu kampung keluar ini, saya bilang, coba, Pak Kri cabut. Langsung gaspol, sampai Sentani, selamat. Haleluya. Lukas pasal 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11 dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Mau merendahkan diri saudara? Merendahkan diri di kaki Tuhan. Engkau akan ditinggikan pada waktunya. Engkau akan diberkati pada waktunya. Engkau di pekerjaan di marketplace saudara, dalam pendidikan saudara, apapun Tuhan akan mengangkat engkau. Ketika engkau mau merendahkan diri. Haleluya. Bagian yang ketiga. Apa kata bagian yang ketiga? Masih di tema kita di 2 Taurik pasal 7 ayat yang ke-14. Bagian yang ketiga dia berkata, berdoa dan mencari wajahku. Wow. Berdoa dan mencari wajahku. Ayat 17 dikatakan begini, mari kita sama-sama simak. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Saudara lihat di sini. Kalau engkau tetap ikuti peraturan ketetapan Tuhan, kita tetap akan hidup. Dan ketika kita berdoa kepada Dia, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong engkau. Engkau ada di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Matius pasal 26 ayat 41, di sana dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara lihat, Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoa. Bagian yang ketiga, saudara, kita harus banyak berdoa. Ku cari wajahmu. Amin. Mau cari wajah Tuhan? Mau cari wajah Tuhan? Iya. Coba kalau saudara 1 hari, 2 hari saudara tidak berjumpa suami istri, atau dengan anak-anak, atau dengan cucu, atau dengan jemaat yang lain, saudara rasa rindu. Apalagi saudara dengan Tuhan. Kalau coba berapa jam kita tidak jumpa Tuhan, rasanya rindu saudara. Amin. Kita juga kalau orang-orang dari Kedar Debayot, mereka doa 5 waktu toh. Kita juga doa 5 waktu kok. Bapak Gembala, saya juga doa 5 waktu. Coba aku sebut kok waktu-waktu apa doa. Pertama, doa pagi, bangun pagi. Kedua, doa makan pagi. Ketiga, makan siang. Keempat, makan malam. Berdoa toh. Kelima, doa waktu mau tidur. 5 waktu. Itu telah cukup. Katakan kiri kanan, itu telah cukup. Cuma berdoa, Tuhan berkati makanan ini, haleluya amin. Selesai. Siang lagi, Tuhan berkati makanan ini, haleluya amin. Tuhan bilang, saya kasih berkat banyak-banyak, aku cuma berdoa begitu. Tapi saudara cari wajah Tuhan. Coba saudara kalau
ketemu seseorang yang kau kangen, tahu sudah cukup? Oh tidak. Halo, apa kabar? Kok dari mana saja? Wah, ceritanya kan panjang. Sama dengan kalau kita rindu Tuhan, kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Engkau tidak perlu banyak berkata-kata, tapi angkat hati menyembah Dia, cari wajah Dia. Saudara, tubuhmu adalah bait Allah. Cari wajah Allah dalam baitmu itu. Maka dalam bait Allah itu, Tuhan akan berbicara dalam hidupmu. Tuhan akan menolong saudara dan memberkati kehidupanmu. Bagian yang keempat kita lihat saudara. Bagian yang keempat dia berkata, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saudara, kalau engkau masuk ke gereja, engkau dengar firman Allah siang dan malam. Engkau merasakan lawatan Tuhan, Roh Kudus jamah saudara. Roh Kudus bilang, engkau punya dosa ini, tinggalkan, lepaskan. Engkau masih merokok, lepaskan. Engkau masih berselingkuh, lepaskan, tinggalkan perselingkuhan. Engkau masih buat hal-hal yang nakal, yang najis, yang kotor, tinggalkan saudara. Di tempat inilah kita bertobat. Amin. Bisa berikan tepuk tangan bagi Tuhan? Amin. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Jadi fungsi rumah Tuhan ini saudara, ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan, saya datang membawa semua persoalan dosa saya dan saya lepaskan di sini. Ulang. Seperti di baptisan air. Ketika baptisan air, terus anak-anak mau mandi, saya bilang jangan. Ini kuburan, dong berdosa banyak di air ini. Jangan mandi. Karena dong dikubur toh, dong berdosa ini kutong kubur di sini. Anak-anak takut, padahal dong siap mau mandi. Dong siap, begitu dong keluar dong lompat. Jangan. Kenapa Pak Gembala? Ini kuburan. Oh ya, ini dia punya dosa yang itu ada kubur di sini di air ini. Haleluya. Jadi anak-anak sekarang takut, dong semua mengerti. Dulu waktu saya masih kecil, dong habis baptis, saya lompat juga. Tapi sekarang saya juga sudah mengerti. Ada haleluya. Jadi saudara, kita perlu untuk mengaku dosa-dosa kita, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Supaya kita boleh melihat kebenaran Tuhan. Kita lihat dalam Yeskel pasal 18 ayat 21. Yeskel 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti apa saudaraku? Hidup dan tidak akan mati. Luar biasa. Orang fasik kalau bertobat, cari ketetapan Tuhan, firman Allah bilang dia akan hidup. Hidup di dunia ini dan juga hidup yang kekal. Luar biasa. Sangat memberkati saudaraku. Dan biarlah kemuliaan Tuhan membawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Tinggalkan hidup kita yang lama. Halo? Mau tinggalkan hidup yang lama? Yang suka ganti-ganti nomor, stop sudah. Iya. Yang suka lihat-lihat foto mantan, stop sudah. Dia sudah milik orang lain, kau sudah punya ada di kiri dan kanan. Halo? Halo, selamat siang semua. Masih bersemangat? Yang masih lihat hal-hal yang negatif, yang bukan dari Tuhan, bertobat. Arahkan hatimu kepada Tuhan, hidupmu kepada Dia. Biarlah hatimu terpaut kepada Dia. Dan bagian yang terakhir kita lihat, dikatakan di sini, saya minta pemusik semua maju ke depan. Ada pengampunan dosa. Dikatakan bagian yang terakhir, apa? Pengampunan dosa.
Yang bisa mengampuni dosa bukan pendeta, bukan saudara, tapi Dia, nama yang ajaib, Yesus Kristus. Oh saudara, di sorga ada sebuah komputer besar, ada tulisan nama-nama saudara di sana. Setiap hari tertanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, semua dosamu dicatat jelas. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, ku datang Tuhan, datang padamu. Oh saudara, hati Tuhan hancur ketika engkau datang kepada Dia. Minta ampun. Maka firman Allah berkata di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, di sana dikatakan, jika engkau mengaku dosamu, wow, ketika engkau mengaku dosamu dikatakan, maka Dia adalah Allah yang setia untuk mengampuni dosamu. Berapa banyak saudara mau mengaku dosa di hadapan Tuhan? Engkau tidak perlu mengaku dosa kepada orang lain. Engkau tidak perlu mengaku dosa kepada siapa-siapa, tapi datang kepada Tuhan, minta pengampunan dosa daripada. Hanya Dia yang dapat mengampuni engkau. Hanya Dia yang dapat melepaskan. Dan biarlah kita mau melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan, datang padamu. Biarlah kebenaran firman ini boleh menjadi berkat untuk kita sekalian. Datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya. Berapa banyak saudara yang mau datang kepada Dia? Mau engkau bangkit berdiri kepada Tuhan, katakan dengan jujur kata-kata ini. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Berapa banyak di antara saudara yang mau datang kepada Tuhan pagi hari ini, yang mau minta pengampunan dosa kepada Tuhan, yang mau dikuduskan oleh Tuhan, yang mau datang berbalik dari jalan-jalan yang jahat, yang mau datang kepada Tuhan dan berdoa mencari wajah-Nya. Oh haleluya, dan mau merendahkan diri kepada Tuhan. Dan saudara akan melihat, menyebutkan nama Dia, Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Tuhan akan menyucikan kehidupanmu. Dan biarlah berkat-berkat ilahi akan mengalir dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Haleluya.